Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru bagi calon guru tahun 2024 gelombang 2 dari LPTK Universitas Jember. Nah, di sini kami akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding Zone of Proximal Development (ZPD) pada materi rokok dan bahayanya bagi tubuh di kelas 8 SMP Negeri 1 Panti. Nah, kampanye ini kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Nah, ini merupakan kelompok PPL yang bertempat di SMP Negeri 1 Panti tahun 2024 sampai 2025. Tugas ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota. Di antaranya ada Shirley Indriarjo Yulianti dengan NIM 2402119-20156, kemudian Sofia Salsabila dengan NIM 2402119-20065, kemudian Siti Nuraidah dengan NIM 2402119-20055, kemudian Tia Wulandari dengan NIM 2402119-20028, kemudian ada Yusi Miranda dengan NIM 2402119-20071. Dalam video ini memuat beberapa konten di dalamnya. Yang pertama, apa itu Zone of Proximal Development? Yang kedua, apa itu scaffolding? Yang ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang bisa disebut juga dengan ZPD. Yang keempat, alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Yang kelima adalah daftar pustaka. Yang keenam, penutup. Apa itu Zone of Proximal Development? Vygotsky pada tahun 1978 memberikan definisi Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut sebagai ZPD. ZPD adalah jarak antara tingkat kemampuan aktual siswa saat bekerja secara mandiri dengan tingkat potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang dewasa atau dengan teman sebaya yang lebih berpengalaman. ZPD berhubungan dengan scaffolding yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran di dalam ZPD, sehingga siswa dapat secara bertahap menginternalisasi keterampilan atau pengetahuan yang diajarkan. Nah, berkaitan dengan scaffolding, Arianto tahun 2023 berpendapat bahwa scaffolding ini merupakan strategi pembelajaran di mana guru atau pembimbing memberikan dukungan sementara kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep atau menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mereka saat ini. Dukungan ini nantinya secara bertahap akan dikurangi seiring dengan meningkatnya kemandirian siswa. Bagaimana menerapkan scaffolding dalam Zone of Proximal Development? Jadi, menurut Adinda et al. 2024, terdapat 3 tahapan dalam menerapkan scaffolding dalam pembelajaran. Untuk tahapan yang pertama, yaitu memberikan bantuan awal. Jadi, guru di sini memberikan dukungan intensif pada tahap awal pembelajaran, seperti melalui penjelasan lisan atau pertanyaan pemantik, demonstrasi, dan petunjuk secara spesifik. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengurangan bantuan secara bertahap. Jadi seiring dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa karena bantuan yang diberikan oleh guru tadi, maka bantuan tersebut akan dikurangi secara bertahap, yang memungkinkan siswa untuk mengambil alih tanggung jawab lebih besar dalam proses belajar. Kemudian tahapan yang terakhir adalah mendorong kemandirian. Jadi siswa di sini diharapkan mampu menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan eksternal yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai pemahaman penuh terhadap materi yang dipelajari. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD.
Untuk materi IPA yang kami gunakan sebagai contoh pengaplikasian scaffolding yaitu bab sistem pernapasan manusia pada subbab bahaya merokok bagi kesehatan paru-paru. Nah, langsung saja untuk memasuki tahap yang pertama yaitu scaffoldingnya berupa pertanyaan pemantik. Nah, di sini guru memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan menanyakan beberapa pertanyaan pemantik yang mana dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang bahaya merokok dalam IPA. Nah, pertanyaan pemantik ini kami menampilkan gambar yang ditampilkan melalui PPT. Kemudian peserta didik mengamati gambar tersebut, lalu guru melakukan pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu bimbingan sebelum praktikum. Di sini guru memberikan bimbingan kepada peserta didik sebelum melakukan praktikum dengan menjelaskan alat dan bahan dan juga menjelaskan prosedur langkah demi langkah untuk melakukan praktikum. Guru membantu peserta didik dalam memahami dan mempersilahkan peserta didik untuk bertanya bagi yang masih kesulitan atau masih belum paham. Guru mendorong peserta didik untuk mengolah informasi secara baik. Berikut merupakan scaffolding dalam demonstrasi penggunaan alat peraga, sehingga siswa dapat memberikan petunjuk dan langkah yang sangat tepat. Kemudian juga dengan alat peraga, siswa juga dapat mengamati dan memahami prosesnya secara langsung dan memberikan dukungan visual kepada para siswa tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengerjaan LKPD, guru memberikan scaffolding berupa pemberian contoh, pemberian kerangka, pertanyaan pemandu, serta juga umpan balik secara bertahap. Tahapan selanjutnya yaitu penguatan materi. Tahapan scaffolding pada penguatan materi berupa pemberian penjelasan kepada peserta didik mengenai kegiatan praktikum dan juga lembar kerja peserta didik yang telah mereka kerjakan. Pemberian penguatan merupakan bentuk scaffolding berupa pemahaman agar peserta didik menguasai materi secara baik. Tahapan scaffolding berikutnya yaitu kesimpulan. Peserta didik akan menyimpulkan secara bersama-sama mengenai materi pembelajaran pada hari itu. Kesimpulan bertujuan untuk mengetahui pemahaman yang didapatkan oleh peserta didik atau berfungsi sebagai refleksi dari rangkaian proses pembelajaran. Selanjutnya adalah alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosio-kultural. Yang pertama, dengan strategi kolaboratif. Belajar kelompok atau collaborative learning, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah, sehingga terjadi diskusi dan pertukaran ide. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Belajar berbasis masalah nyata atau problem-based learning, mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata yang relevan dengan budaya siswa. Kemudian pendekatan berbasis proyek atau project-based learning, sehingga merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek dengan tema yang relevan secara budaya. Yang ketiga, pemanfaatan media dan alat budaya. Penggunaan teknologi digital seperti media sosial, video, atau platform kolaborasi digunakan untuk mendukung pembelajaran yang melibatkan komunitas yang lebih luas. Kemudian, pengintegrasian budaya lokal seperti bahan ajar dan aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan nilai tradisi dan kearifan lokal. Berikut ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai dasar teori dalam penyusunan praktik baik yang telah kami sajikan ini. Sekian hasil kampanye praktik baik yang dapat kelompok kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.